Anies Baswedan yang mengisi. Banyak sekali pengikut Prabowo yang kecewa dan kemudian menjagokan Anies Baswedan yang dianggap sekarang sebagai simbol perlawanan terhadap the establishment rezim Jokowi. Kalau para ulama mencalonkan Bapak untuk jadi presiden? Saya yakin para ulama sekarang ini berdoa bukan untuk saya jadi presiden, tapi berdoa untuk menyelamatkan bangsa ini. Ya, tentu akan dahsyat kalau Gatot dan Anies dipersatukan misalnya sebagai simbol perlawanan dari rezim. Tapi persoalannya siapa yang mau menjadi nomor 2? Perkara orang mengatakan bahwa saya pengen jadi presiden tahun 2004, bagi saya itu adalah suatu kehormatan. Berarti saya punya bakat-bakat untuk itu. Prabowo yang diharapkan stay di luar pemerintahan untuk memimpin so-called disebut oposisi, ternyata terserap dalam pemerintahan menjadi Menteri Pertahanan. Smash telak Ferdinand, duet Gatot Anies dahsyat langsung ambyar. Kalau Republik ini memanggil dan rakyat menghendaki itu jadi presiden, saya siap jadi presiden. Karena itu adalah tugas bagi saya yang harus saya bertanggungjawabkan. Ya, boleh-boleh saja kalau orang menyangka seperti ini, hak-hak mereka saja. Karena namanya juga politikus kan, paling dikaitkan dengan politik. Ya, Alkisah pada 2018 pernah tersiar analisa soal sudah usangnya Prabowo Subianto untuk kembali bertarung di Pilpres 2019, bahwa masyarakat sendiri sudah jenuh terhadap Prabowo, bahwa pertarungan ulang antara Prabowo dengan Jokowi tidak akan menarik lagi. Oleh sebab itu, disarankan agar Prabowo berdiri di belakang layar saja, menjadi kingmaker. Sementara yang disarankan untuk majunya pres adalah pasangan Gatot dan Anies. Tentu analisa ini bikin hidung Gatot dan Anies kembang kempis, tidak sabar menunggu pinangan dari partai politik. Gatot waktu itu bahkan sempat berkeliling sendiri menemui beberapa ketua umum partai. Mungkin juga sempat kena PHP, tapi kenyataannya majunya pres itu tidak semudah membalikkan telapak tangan maupun mengucapkan analisa politik. Banyak unsur yang perlu dipertimbangkan oleh para parpol, dan akhirnya kita lihat sendiri. Walaupun PA212 menggelar ijtima ulama berjilid-jilid, walaupun PKS menyediakan 9 pilihan calon, walaupun Amin Rais bersedia diajukan sebagai capres-cawapres, yang maju akhirnya adalah Prabowo dan Sandiaga. Sekarang ini, walaupun 2024 masih lama, bursa capres 2024 sudah sangat ramai. Sudah banyak sekali survei elektabilitas digelar seiring dengan perkembangan kondisi dan situasi. Dari soal banjir hingga penanganan COVID-19, nama Anies Baswedan pun akhirnya nyungsep. Dari urutan kedua sesudah Prabowo, sekarang ada di urutan 4, disalip oleh Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil yang namanya makin kinclong. Kalau Gatot, kok namanya belum masuk survei? Namun akhirnya Gatot sukses menggantikan posisi Prabowo sebagai tokoh sentral oposisi sejauh ini bagi Jokowi. Pasca bergabungnya ketum Gerindra itu ke pemerintahan Presiden Jokowi, ini jadi harapan baru bagi Gatot dan para pendukungnya. Walaupun namanya tidak masuk ke dalam survei-survei elektabilitas, bahkan kalah sama Giring Ganesa yang hanya bermodalkan spanduk dan diusung PSI, malah sudah masuk 8 besar. Akan tetapi memang nyatanya Gatot bisa dibilang sukses menggantikan posisi Prabowo, apalagi dengan dibentuknya KAMI yang menghimpun semua pihak yang dulunya adalah pendukung Prabowo dan sampai sekarang tetap menjadi lawan politik Jokowi. Nah, Refli Harun kemudian membuat video di kanal pribadinya di YouTube dengan tajuk Gatot Nurmantio gantikan Prabowo. Refli menjelaskan, keputusan Prabowo merapat ke pemerintahan Jokowi menyisakan ceruk kosong. Di sisi lain ada ceruk kosong, ceruk pasar kosong yang ditinggalkan Prabowo Subianto. Sejauh ini Anies Baswedan yang mengisi. Banyak sekali pengikut Prabowo yang kecewa dan kemudian menjagokan Anies Baswedan
yang dianggap sekarang sebagai simbol perlawanan terhadap the establishment rezim Jokowi. Ridwan Kamil, posisi tidak jelas. Ganjar Pranowo dianggap dari arus yang saat ini berkuasa. Ridwan Kamil posisinya in between, tidak jelas. Ganjar Pranowo dianggap putra mahkota dari the incumbent, dari arus yang saat ini berkuasa. Jadi bisa dibilang tokoh yang paling populer adalah Anies Baswedan. Di sisi lain, nama Gatot yang tergabung dalam kami dan mendapat penolakan di berbagai tempat mulai melonjak dan terus meningkat. Apalagi Gatot adalah seorang purnawirawan TNI berpangkat jenderal. Jadi kesimpulan Refli, tentu akan dahsyat kalau Gatot dan Anies dipersatukan, misalnya sebagai simbol perlawanan dari rezim. Tapi akhir-akhir ini mencuat sejak kami dideklarasikan dan ada penghadangan di mana-mana, nama Gatot Nurmantio melonjak, naik terus, dan ada kemungkinan juga cukup diperhitungkan untuk perhelatan 2024. Apalagi dia adalah purnawira TNI dengan pangkat jenderal dan kedudukan tertinggi sebagai Panglima TNI. Tentu ini memberikan keuntungan tersendiri. Di beberapa media, Gatot juga membantah bahwa adanya kami ini merupakan sarana baginya buat nyapres. Saya dengan Prof. Wahab, dengan Prof. Yusuf yang lainnya lagi tidak akan membuat partai. Kami organisasi yang dideklarasikan bersama-sama ini adalah tidak akan berubah menjadi partai. Karena saya lebih baik menjadi tumbal untuk melaksanakan tugas menjaga Bhinneka Tunggal Ika daripada saya jadi presiden. Tapi Gatot sendiri dalam beberapa momen memberikan kode-kode bahwa dirinya akan maju nyapres. Kalau Republik ini memanggil dan rakyat menghendaki itu jadi presiden, saya siap jadi presiden. Karena itu adalah tugas bagi saya yang harus saya pertanggungjawabkan. Para ulama mencalonkan Bapak untuk jadi presiden? Saya yakin para ulama sekarang ini berdoa bukan untuk saya jadi presiden, tapi berdoa untuk menyelamatkan bangsa ini. Perkara orang mengatakan bahwa saya pengen jadi presiden tahun 2004, bagi saya itu adalah suatu kehormatan. Berarti saya punya bakat-bakat untuk itu. Namun pernyataan Refli Harun ini mendapatkan tanggapan yang lebih dahsyat dari politikus Demokrat Ferdinand Huta Hayan. Bukan lewat video tandingan, tapi cukup dengan beberapa kata di dalam cuitan di Twitter. Ferdinand sanggup mensleding pernyataan Refli Harun, bikin semua harapan itu tiba-tiba menjadi ambiar. Ketika seseorang menilai dirinya sendiri, maka menjadi wajar penilaian tak objektif dan bahkan memberi nilai melebihi kualitas dan kapabilitas. Tapi jika untuk sekadar propaganda opini, bolehlah Refli jadi buzzer kedua orang ini. Orang gagal, bagaimana mau dahsyat? Cuit Ferdinand. Setelah Prabowo bergabung ke dalam pemerintahan, kita tahu bahwa kalau kita bilang kampret gitu ya, atau cebong misalnya, maka sesungguhnya para kampret ini kehilangan penghulu. Mohon maaf ya sobat keras sekalian kalau harus mengatakan hal seperti itu. Ini bukan untuk alat jadi Ya, boleh-boleh saja kalau orang menyangka seperti ini, hak-hak mereka saja. Karena namanya juga politikus kan, paling dikaitkan dengan politik. Ya, Prabowo yang diharapkan stay di luar pemerintahan untuk memimpin so-called disebut oposisi, ternyata terserap dalam pemerintahan menjadi Menteri Pertahanan. berhutang juga kepada rakyat yang memiliki kedaulatan negara ini. Baik lagi. Apakah nanti akan mengarah ke parpol? Ya, saya tidak. Jadi ingat, kalau kami ini akan berubah menjadi parpol, pasti saya tidak akan ada di situ. Sejauh ini, sobat khas sekalian, Anies Baswedan yang mengisi banyak sekali pengikut Prabowo yang kecewa dan kemudian menjagokan Anies Baswedan yang dianggap sekarang sebagai simbol perlawanan terhadap the establishment rezim Jokowi. Ya, tentu akan dahsyat kalau Gatot dan Anies dipersatukan misalnya sebagai simbol perlawanan. Kalau kita ingin bersama-sama ingin berjuang, masing-masing perseorangan buat jaringan di bawah. Ada dokter buat dokter kami, ada perawat buat perawat kami,
ada tani buat tani kami, ada guru buat guru kami, ada mahasiswa buat mahasiswa kami, semuanya kami. Jadi semua rakyat Indonesia menjadi kami.